Jadi saya mohon bagi kepala sekolah silakan itu ya nanti seperti dari desa ya muslimat kecamatan, muslimat kabupaten, muslimat provinsi bahkan sampai halo Pak ya halo ya bahkan muslimat nasional. Oke ya. Jadi halo 102 mau dikasih apa kamu jadi mohon ya sementara kita lalu apa namanya ya saudara suara karena sementara para suara yang ada di Indonesia lagi mengalami masalah jadi untung ada jadi kita pakai dulu jadi tolong ini kalau tidak ada kursi ya kalau bisa kursi tetangga pinjam dulu lah ya dengan kursi ini dengan kursi ketua ya tapi itu berarti kalau iya ya itu tadi apa nih sini tolong ini ibu-ibu para kursi-kursi yang ada dalam ruangan masih kuat mau dipakai dulu. Jadi yang mau masker ke depan, yang mau masker, yang tidak punya masker silakan pakai masker ini. Ya, karena kita mau dokumentasi, karena kita juga bisa masker.
내가 딸기가 누구 따시는 우리가 Perlu siapa memang air di sini? Gimana boy? Kok mengair air di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil BPD Salara, dan yang terhormat teman-teman BPD yang sempat hadir pada sore ini. Dan yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Negara yang hadir pada hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam rangka musyawarah Desa Lara atau menyusun rencana kerja pemerintah Desa Lara RKPD tahun anggaran 2023. Salam dan selawat tanpa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah beliau pembawa rahmatan lil alamin. Adapun susunan acara pada sore ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Ibu Sabria. Kepada Ibu disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
berbalik. Acara yang kedua, pembacaan doa oleh Bapak Ahmad. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan pada sore hari ini dapat satu berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Yes, alhamdulillah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jannah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najjana minan nari wal jannati hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama ربنا كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة والكافي الحجاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Desa Larang. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua DPD Desa Larang bersama jajarannya. Saya hormati Kepala Puskesmas Desa Larang. Saya hormati pendamping desa Kecamatan Komsel. Saya hormati Sekdes beserta Kapal Bapak Staf Desa Larang. Saya hormati para kepala sekolah hari ini hadir bersama kita. Saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita Desa Larang. Dan saya hormati para undangan serta tempat seluruh satu persatu. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk sembah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kekuatan, kenikmatan serta kesehatan. Di Allah bersama dan harusnya diberikan
bahwa kita itu yang juga Allah bersama serta keluarga kerabat tetap seperti semua. Apa ibu dosa? Saya berterima kasih sangat pada dua BPD bersama dengannya karena sekian lama terus berdiskusi untuk bergerak relasi masyarakat, itulah masyarakat berbawa arti bagaimana yang dikatakan di sini. Karena itulah aturan pembangunan untuk seluruh Muslimbang sebentar yang tidak melaksanakan yang asli muslim dan bukan Indonesia. Dan kenapa pemuda dan silakan sekolah karena dia lain dari bawah dari usulan dari desa itu dari tiga desa bila mana tidak bisa diketuksi dari desa kita bawa ke muslimat kecamatan ke muslimat kabupaten bahkan muslimat persen jadi ke muslimat semua itulah sambutan yang kedua oleh Bapak Ketua BPD Desa Lara. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mana pada sore hari ini telah memberikan suatu nikmat kepada kita semua sehingga Bapak Ibu saya akan hadir menghadiri undangan kami sesuai dengan yang kami layankan kepada kita semua. Dan kalau pula kita mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pembawa rahmatul lil alamin kepada kita semua. Kepada Desa Lara yang saya hormati bersama dengan Ustaznya, Bapak pendamping P3NJ Kabupaten Bukit Tengah yang saya hormati, rekan-rekan BPD yang saya hormati, saya akan sapa semua berdasarkan undangan yang saya keluar. Yang terhormat yang kami hormati Ketua PKK Desa Lara, yang kami hormati Kepala SDK Kampung, yang kami hormati Kepala SDN Impres Angkaleha, yang kami hormati Kepala TK Samsang, yang kami hormati Kepala PAUD, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 Karosa, yang kami hormati Kepala SMK Bina Harapan, yang kami hormati Kepala Puskesmas Desa Lara dan Ketua Pemuda Desa Lara. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada dewasa ini kami dari BPD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua dapat hadir
berdasarkan undangan yang kami berikan kepada kita semua dalam rangka mengikuti musyawarah desa sesuai dengan hasil verifikasi kami, yaitu para muslim dan berkeluarga dari 5 dusun di desa Lara ini mulai pada tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli yang telah kemarin. Meskipun itu, pada dewasa ini kami mengundang kita semua untuk dapat hadir memverifikasi dan mendengarkan hasil-hasil aspirasi masyarakat yang ada di dalam wilayah desa Lara ini sebanyak 5 dusun yang akan menjadi program kerja pemerintah desa Lara anggaran tahun 2023. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, nanti sebentar kita ulas kembali. Mungkin inilah yang saya sampaikan dan mohon maaf kepada adik-adik dari mahasiswa. Alhamdulillah juga telah berpartisipasi datang di tempat ini. Itu apresiasinya kami sangat hargai. Dan mungkin inilah untuk sementara saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga oleh Bapak Pendamping P3MD Kabupaten Mamuju Tengah. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bapak Ketua BPD, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Desa Lara dan para tamu undangan yang ada di sana. Ya, jadi langsung saja Pak, Bu, terkait tahapan penyusunan RKPDS tahun ini kita mencoba mengikuti peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 terkait pedoman pembangunan desa. Nah, jadi bedanya tahapan yang kita laksanakan tahun lalu terkait penyusunan RKPDS dengan tahun ini. Kalau tahun lalu itu Pak, tim penyusun yang kita pakai itu sesuai dengan permendagri 114. Ketua tim penyusun wajib sekdes. Nah, kalau sekarang ini ketua tim penyusun RKPDS itu dipilih melalui musyawarah desa. Ya, kita akan memilih sebentar ketua tim penyusun. Kemudian sekretarisnya dipilih oleh ketua tim penyusun beserta anggotanya. Kemudian yang bisa menjadi anggota tim penyusun dari perangkat desa bisa dari SMD, dari suku masyarakat atau dari unsur masyarakat. Yang tidak bisa itu Pak dari BPD. Kemudian tim penyusun RKPDS ini minimal 7 orang. Yang penting dia berjumlah dan tim. Nah, dari jumlah tim penyusun ini minimal 30% yang anggotanya perempuan. Nah, berarti sebentar kalau kita membuat tim penyusun sebanyak 7 orang, berarti minimal 3 orang perempuan dari 7 orang tim penyusun. Kemudian kalau tahun lalu setelah kita musyawarah desa, kemudian kita musyawarah desa, pada saat musyawarah desa kita langsung menetapkan RKPDS. Nah, kalau tahun ini kita musyawarah desa, kemudian kita musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa, kemudian kita musyawarah desa lagi, namanya musyawarah desa penetapan RKPDS. Jadi kalau sebelumnya yang pimpin musyawarah penetapan adalah kepala desa, atau musyawarah penetapan RKPDS adalah ketua BPD. Nah, kemudian prioritas penggunaan dana desa tahun ini untuk kegiatan tahun 2023 itu belum keluar Pak. Jadi
akan mengacu kepada prioritas penggunaan dana desa dalam berjalan. Nah, di mana pembagian atau pengalokasian dana desa ini 40% minimal untuk BT dana desa, 8% untuk penanganan COVID, minimal 8%. Selebihnya untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian ditambah lagi minimal 20% untuk ketahanan pangan. Ya, meskipun sudah ada isu-isu penggunaan dana desa tahun depan, ya tidak sekitar tahun ini, terutama COVID, mudah-mudahan bisa hilang tahun depan. Kemudian yang ini saya sampaikan Pak Bu pada hari ini terkait usulan-usulan yang diajukan sebentar oleh peserta Musdes. Usulkan saja apa yang kita mau usulkan Pak Bu. Yang dibilang karena itu bukan kewenangan desa, tidak usah diusulkan, tidak bisa juga didanai oleh ADD dan LPS. Tetap kita usulkan karena ada tahapannya Pak. Kita melaksanakan musrembang pembahasan DU RKPDes, daftar usulan RKPDes. DU RKPDes ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Desa, ketika usulan kegiatan ini tidak bisa di-cover atau didanai oleh ADD dan DDS, maka dibawa ke musrembang kecamatan supaya bisa diintervensi oleh APBD kabupaten, provinsi sampai pusat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya Pak. Menjelaskan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan hasil pramusdes atau keluarga dibacakan oleh Sekretaris DPD Besalam. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Langsung saja untuk menggunakan teman saya. Ada membacakan pramusdes atau keluarga yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai tanggal 16 Juli kemarin. Kami bacakan pertama dari 20 baru. Pertama, pembuatan salu di Salu Ponton 500 meter. 2. Pengadaan terowongan 7x4 5 petak. 3. Peningkatan jalan tani di Pagu-Pagu 4 km. Pembuatan jembatan 5x4x2 meter. Ladengker. Yang ke-6 normalisasi sungai Salu Ponton 2 km. Yang ke-7 bantuan alat pertukangan 1 set. Yang ke-8 pembuatan talu jalan di SMK Bina Harapan 500 meter. Yang ke-9 normalisasi sungai Salu Ponton ke Sungai Salu Barana sepanjang 500 meter. Yang ke-10 pengadaan alat olahraga 1 set yaitu poli putra putri dengan takro. Yang terakhir yang ke-11 pengadaan batu gajah Sungai Salu Barana sepanjang 5 km. Itu untuk Dusun Baru. Kita lanjut ke Dusun Salu Barana. Ini hasil proses kami atau dari keluarga bersama para masyarakat yang ada di Dusun Salu Barana. Yang pertama, peningkatan jalan tani 1 km di Galung TP. Yang kedua, drainase sepanjang 165 meter kanan kiri samping rumah Jabar. Yang ketiga, Ladengker 1x4x1 meter di lokasi Bapak Udi atau Bapak Wawan. Yang keempat, saluran buang atau saluran buang dari salu jalan 100 meter di wilayah lokasi Bapak Udi. Yang kelima, Bude atau kelompok usaha bersama. Yang keenam, pembuatan lapangan voli permanen putra putri. Yang ketujuh, drainase lapangan sepak bola 3 persegi atau pembuangan. Yang kedelapan, anggaran pemilihan kepala desa.
itu dari Dusun Kalbarana. Kita ke Dusun Kadundung. Yang pertama, pembersihan saluran buat di belakang rumah Bapak Awal 200 meter. Yang kedua, pengadaan jemberan 100 meter di belakang rumah Pak Asbi. Yang ketiga, sambungan drainase 100 meter di depan rumah Mapang. Yang keempat, penambahan talu di belakang rumah Hayon 50 meter kali 50 cm. Kelima, peningkatan jalan tani ke kuburan 200 meter. Keenam, pengadaan alat olahraga 1 set, tenis meja dan bola kaki. Yang ketujuh, penimbunan halaman masjid Kadundung 4 kali 10 meter. Pengadaan yang kedelapan, pengadaan tempat pembuangan sampah sejumlah rumah yang ada di Dusun Kadundung. Yang kesembilan, dapat beton dari Plateker sampai jembatan Kadundung. Yang ke-10, rehab Plateker Simpang 3 Dusun Kadundung. Yang ke-11, pengadaan peralatan cukur 1 set. Yang ke-12, normalisasi sungai lalu PP 5 km. Lanjut ke Dusun Sampuang. Dusun Sampuang yang pertama, normalisasi sungai buku 2.500 meter. Yang kedua, peningkatan jalan tani 500 meter. Yang ketiga, peningkatan jalan tani Rombia Malurung dari Plateker 1.500 meter. Yang keempat, normalisasi sungai Kalbarana 2 km. Yang kelima, Plateker 2 unit atau 2 titik. Yang keenam, pengadaan peralatan posyandu yang terbagi atas 2, yaitu timbangan dan tempat pemeriksaan ibu hamil. Yang ketujuh, pengadaan baju seragam majelis taklim Dusun Sampuang. Yang kedelapan, pengadaan tiang besi, net, bola voli. Yang kesembilan, penambangan atau sambungan jalan ke sawah. Yang terakhir, Dusun Galeha. Yang pertama, peningkatan jalan Dusun Galeha 2 km. Yang kedua, pembuatan talu jalan 1 km. Yang ketiga, drainase 500 meter. Yang keempat, drainase daerah kampung baru 1 km. Yang kelima, pengadaan penampungan ikan gabus. Yang keenam, pengadaan penangkapan ikan untuk kelompok tani. Yang ketujuh, peningkatan jalan tani 1 km. Yang kedelapan, pengadaan alat olahraga, yakni yang pertama sepak bola dan bola voli. Yang ke-10, pengadaan tiang gawang besi sepak bola. Yang ke-11, pengadaan mesin ketinting kelompok tani Malasuji. Yang ke-12, pengadaan kasida Rabana 1 set. Yang ke-13, pengadaan tangki cas 24 buah. Itulah tadi usulan-usulan Ramusbes yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli sampai 15 Juli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi pembacaan hasil yang kami dapatkan melalui dari keluarga di Desa ini sejak 2000 dan sudah terpapat dibacakan oleh wakil kami, dan saya rasa dari jadi manusia sudah tidak ada artinya memberikan tanggapan bahwa hal tersebut adalah surat yang kami lakukan. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, yang untuk selanjutnya memasukkan aspirasinya berdasarkan undangan kami
untuk mempercepat waktu, kami persilahkan dulu kepada SDK Kampung. SDK Kampung, perwakilan dari SDK Kampung, apa yang perlu dimasukkan pada dewasa ini berdasarkan kepentingan dalam wilayah sekolahnya. SDK Kampung. Ada? Jadi ini menyangkut dari perwakilan SDK Kampung. Jadi sebenarnya dua saya SD Kampung dengan Albarana. Saya juga bisa dikatakan bahwa jadi yang saya minta Pak, tahu saya terima kasih kepada Bapak Ketua BPD dan Kepala Desa yang memberikan waktu kepada kami. Jadi saya usulkan walaupun kali ini adalah bukan wewenang dibalik daripada pemerintah desa, tetapi namun kali ini perlu diusulkan juga. Siapa tahu ada jalan tidak pun, walaupun ini adalah memang titik beratnya adalah ke dinas pendidikan, tetapi namun saya sudah bilang bahwa ada jalan, siapa tahu ada jalan atau mungkin bisa diusulkan. Di sekolah kami itu Pak, ya tiap hari anak-anak selalu angkat SAP. Jadi yang saya minta itu kalau bisa pakai sekolah. Jadi di samping daripada keamanan dari anak-anak, juga keamanan dari masalah tadi. Ini yang paling penting bagi kami. Satu, sekolah SDK Kampung. Saya rasa untuk teman-teman itu yang juga yang diinginkan. Jadi saya juga diinginkan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak memberikan jalan bagaimana sehingga bisa di pada sekolah itu. Nah, saya memilih untuk Albarana. Saya sangat kesempatan untuk saya. Jadi saya juga bertanya ke wilayah khusus saya. Jadi mungkin usulkan khusus SDK Kampung. Iya. Pada sekolah. Iya, pada sekolah. Oke. Jadi saya masuk lagi untuk Albarana. Jadi Albarana ini Pak, saya sudah usulkan bahkan sampai Oke, saya lanjut. Jadi untuk Albarana, yang titik masalah ini adalah masalah sungai, normalisasi sungai. Jadi waktu yang lalu saya juga bahas, ya, waktu pertemuan anggota DPR pusat, saya masalah normalisasi sungai, tapi namun tetap kita berbicara tentang APBN karena memang betul bahwa anggaran yang digunakan untuk normalisasi sungai itu anggaran besar. Tetapi namun dibalik daripada ini yang saya perhatikan dalam wilayah ruang lingkup Desa khusus dari Gunung Baru, Albarana, Sampoan adalah masalah banjir. Namun hal ini Pak yang saya inginkan, walaupun itu adalah kalau kita menunggu anggaran dari APBN untuk ini selalu diusulkan tidak muncul juga ibaratkan menunggu jatuh, ya. Jadi saya rasa yang paling penting untuk pemerintah Islam melihat titik-titik di mana titik-titik yang berbahaya. Kalau tidak mampu anggaran itu, titik-titik yang membahayakan, ya.
Karena dibiarkan seperti ini Pak, ini saya bilang, kalau dibiarkan seperti ini Andi, oi, mau. bisa terjadi Ah, gitu, Pak, kita kalau yang ke depan udah malah Pak deh, udah macet semua. akan apa namanya akan bisa terbagi dua. Ya bisa terbagi dua karena sungai semakin merapat ke wilayah perkampungan. Jadi ini yang saya minta Pak, walaupun itu adalah anggaran dari APBN yang selalu kita usulkan bahwa itu adalah anggaran APBN, anggaran dan anggaran negara, batu gajah apa semua, yang paling penting ini adalah untuk saya yang mana titik yang paling membahayakan. Karena setiap banjir masuk dalam wilayah perkampungan. Jadi yang sampai sudah terjadi baru kita bangun. Oh iya. Jadi ini yang paling penting. Jadi saya minta kepada usaha kali ini, artinya yang paling mendesak itu yang paling mendesak untuk saya. Ya. Semua mendesak, tetapi yang paling mendesak untuk saya itu adalah normalisasi sungai, walaupun itu anggaran tidak ini, tetapi perlu yang titik yang membahayakan. Sekian. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kami persilahkan Impres Anggareha. Untuk pada tidak Impres Anggareha, kepada sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sekolah saya. Dari perwakilan SD Bersekalian, ya. Apa yang saya bahas tadi, apa itu yang saya juga minta pagarnya. Apa ada ini karena sekolah tadi ini di tengah-tengah apa namanya dusun apa desa Lara, sekolah tadi itu pagarnya ke sini apa namanya ini alat. Jadi saya minta itu kalau memang ada usulan atau ada jalan itu saja pagarnya saja Pak, dengan ternak apa namanya ternak itu yang di pinggirnya itu saja yang saya minta. Gang ke depan ini bisa di ada usulan ini. Begitu saja. Itu yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tengah Sarkam. Dari Tengah Sarkam. Ada perwakilan negara perwakilan yang hadir. Terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan. Saya mewakili dari Sekolah Sarkam ingin mengusulkan apa yang akan kita sekolah. Yakni nomor 1, perbaikan sekolah. Jujur, yang di sekolah TK ini sudah setiap ada pertemuan musyawarah desa pasti saya undang, tapi tidak pernah terkabulkan. Kami sangat mengharapkan Pak, walaupun itu bukan permanennya, perikanan ke sana. Dan nomor 2 yakni meja kursi, meja dan kursinya. Karena meja yang kami gunakan meja yang sudah lama. Dan yang ketiga, kalau bisa Pak, pagar sekolah untuk keamanan anak-anak. Karena melihat kondisi depan sekolah yakni bisa dijadikan jalan poros masuk ke tempat keluar, anak-anak akan selalu main di luar kantor sekolah. Dan yang terakhir, intensif guru. Karena jujur, di sini setiap
guru. Kami sebenarnya sudah bersyukur punya insentif 300 per bulan, tapi toh namanya manusia biasa masih perlu yang namanya tambah-tambah. Dari SMP yang dapat terusak ada selanjutnya SMK. Kalau masih tidak ada kami ada SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada tinggal bersalah-salah. Lagi-lagi kita di SMKS punya harapan itu menghadiri undangan yang namanya IDES. Sudah 3 kali kita mendapatkan undangan IDES beserta yang sekarang. Kemudian yang kita minta bertahan itu adalah timbunan yang bekas sungai kemarin sekitar 20 meter, tapi belum terlaksana. Itu 2019. 2020 kita minta pagar, tapi itu belum terlaksana karena bahasa dari perwakilan dari SDK Kampung mungkin belum ada jalannya. Jadi insya Allah dengan adanya mustes ini mudah-mudahan sudah ada jalannya. Kita minta kembali timbunan, itu saja. Panjangnya itu sekitar 20 meter. Timbunan itu halaman sekolah yang bekas sungai dulu. Oke. Sungai. Jadi yang permintaan 2019 diminta kembali untuk 2022 itu penimbunan sungai sekitar 20 meter. Sungai itu halaman. Halaman sekolah, tapi itu bekas sungai dulu Pak. Oh yang itu betul. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan dari Puskesmas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seorang muda ini mungkin baru pertama kali saya hadir di Desa Lara, karena di Jakarta dan di Semarang. Mungkin ada beberapa agenda saya yang terpadu dan saya khususkan datang ke sini. Mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Lara. Pertama, kita ketahui bahwa di dalam pembiayaan pengembangan dana desa ada sejumlah fisik dengan pemberdayaan pada bidang. Saya berbicara fisik dulu, ini kemunculan dan mewakili dari Puskesmas Antarena dan rekan saya juga berada di sini. Pertama-tama itu Pak pengadaan pagar dulu ya, ada keliling, ada kemudian kilometernya. Sifatnya sangat tidak nyambung, itu ya ada bisa karena saya beberapa desa sudah akurasi alhamdulillah tanpa saya mengambil
Selatan. Tapi kesibukan masyarakat adalah di Selatan itu ada di utara, ada di selatan. Ya, kemudian khusus puskesmas dalam hal fisik mungkin bisa juga Pak pagar keliling. Keamanan puskesmas karena di puskesmas itu pelayanannya tidak hanya pagi, ada juga pelayanan malam di perawatan. Ya, keamanannya ya. Kemudian kalau bisa diusahakan juga ada panggung box yang belakang itu karena selalu banjir. Yaitu rumah masyarakat bisa ya. Cara panggung apa? Panggung box. Ya, kemudian dalam hal pemberdayaan juga salah satunya adalah itu salah satu persyaratan penyerahan ADD yaitu PPD pemulihan itu balita kita yang stunting Pak ya begitu Pak pendampingnya. Nah dari itu dari 148 anak balita yang ada di sini Pak 37 orang itu miris ya dia berada di posisi merah bahkan di bawah merah. Jadi itu perlu perhatian bagi kita semua untuk masyarakat anak muda yang stunting. Kemudian ada juga ibu hamil yang gizi kurang. Itu perlu juga perhatikan. Ya, karena itu stunting merupakan isu nasional. Setiap ada pertemuan selalu dibahas isu stunting. Ya, ini masyarakat termasuk lokus stunting. Jadi ada 6 desa wilayah kami itu desanya ada 6 semuanya lokus stunting. Artinya perlu perhatian khusus pemerintah ke situ. Nah, selama ini pemerintah sudah memberikan dana ke posyandu mengenai PMT penyuluhan. Yaitu penyuluhan dengan PMT penyuluhan itu beda. Kalau PMT penyuluhan pengenalan makan menu gizi seimbang terhadap masyarakat kita yang berkunjung ke posyandu. Sedangkan PMT pemulihan itu PMT dan kemudian makan tambahan diberikan yang wajib diberikan tiap hari selama 3 bulan, 60 hari. Jadi ada beberapa desa ada beberapa ya ini mantap ya bisa langsung karaoke. Oke Pak, izin Pak ini sambil guyon Pak ya supaya tidak tegang. Ini suasananya kan ngantuk Pak ya. Nah jadi dari 148 37 desa harus jaga. Ini ada balitanya ya mengalami kondisi yang kritis yang harus dilakukan ya. Kemudian juga khusus masalah SPDM ya pengadaan jamban itu kalau hari istilah ODM Open Delegation Fee artinya tidak ada lagi masyarakatnya desa Laka yang buang air sembarang tempat. Jadi saya lihat data dan testing itu masih ada beberapa mungkin untuk perhatian Pak juga kemudian apa lagi ya itu saja tidak usah banyak-banyak karena saya tahu tidak akan diusung nanti ke sana. Makanya tadi Bapak ada yang sudah tahun-tahunan diusung tapi tidak kanalisasi karena memang itu Pak tidak diusulkan dari desa ke kecamatan itu kecamatan nanti 3 juta ke kabupaten hanya 1 bisa tergantung nanti bagaimana schedule daripada pendampingnya. Tapi ini kalau PMT persyaratan wajib pencairan dana ADD itu PMT. Itu PMT pemulihan stunting. Ya minta tolong dicatat di PKK atau PKK 37 balita yang perlu perhatian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak, kenapa saya berdiri di depan Bapak pada sore hari ini? Walaupun mungkin tidak etis saya sampaikan di sini, tapi inilah ruang yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena kita berkumpul semua. Nah, selama ini terus terang kami Puskesmas Barat dalam hal pemberdayaan, kami itu ada memang kita punya perencanaan bahwa ada SND desa. Ini survei mau sendiri yang seperti kita lakukan ini adalah sebenarnya SNA daripada
ini puskesmas ini skala kecamatan Pak, bukan skala desa. Artinya bersyukur kita karena ini puskesmas bukan dari desa. Ya, ini sebenarnya puskesmas kepala puskesmas desa Lara, bukan Pak ya? Kepala puskesmas Lara berada di desa Lara. Ini kita sejajar dengan kecamatan Pak, kita sejajar dengan desa. Kecewanya saya bagaimana? Setiap saya adakan pertemuan di sini selalu tidak ada yang hadir. Bahkan di sungai pun 1 orang tidak ada hadir. Bahkan saya panggil sudah tidak datang. Saya ini introspeksi diri sebagai pimpinan. Saya introspeksi diri. Apa memang saya di sini tidak disukai atau bagaimana? Nah, karena bahkan ibu-ibu justru tidak ada yang hadir semua. Bahkan saya panggil orang-orang supaya kumpul karena itu kegiatan kita Pak semua didanai. Itu dana BOK di puskesmas itu Pak. Itu bentuknya pemberdayaan. Tidak ada bentuk fisik seperti di desa. Jadi kalau Pak kami datang ke sini kan dibiayai itu transport apa spesialnya itu uang negara Pak. Kalau tidak ada peningkatan SPM karena dasar daripada dana BOK itu di puskesmas adalah SPM standar pelayanan minimal. Dimana dalam ini yang bertanggung jawab langsung adalah Bapak Bupati. Jadi Bapak Bupati menegur desa, kecamatan, puskesmas kalau SPM tidak sampai 100%. Yang kami datang di sini kemarin berkumpul itu SPM yang berapa Pak Anggota Pak. Jadi kita tolong dalam forum ini, mohon maaf karena ini dari bicara saya, kalau saya kan diusulkan sini keluar kaki. Ini saya tidak anggap di keluarga, saya tidak berani bicara begini Pak. Iya, ya saya introspeksi diri pimpinan apa memang saya sudah tidak disukai di lainnya atau bagaimana? Karena setiap ada pertemuan tidak ada datang. Kan musuh satu pun tidak ada datang. Nah ini Pak Andi yang PT itu. Tidak ada Ibu. Ada enggak di desa. Kalau sudah undangan masuk ke desa, semua itu kepala musuh itu artinya sudah di dalamnya semua. Ini ada yang ini keluar dari sama diri tadi. Sudah memang sengaja hadir di waktu saya mau makan siang. Saya hadir di sini karena dan tolong Bapak Ibu Pak Dusun, Pak Desa, PKK, kalau ada kegiatan-kegiatan begini tolong hadir keluar supaya kita tahu keadaannya masyarakat. Dan selalu mengusung begini sebenarnya yang penting ada yang penting harus kita bahas. Jangan sampai nanti kita tidak laksanakan, kita jangan puskesmas kurang pekerjaan. Ya tolong juga kalau ada kritik masukan puskesmas kami siap puskesmas introspeksi diri Pak. Itulah gunanya ada musyawarah. Biasanya mau dipilih kalau ada keluhan supaya masyarakat apakah pelayanannya di sana atau bagaimana? Kalau masukan saya disuka dikritik saya. Kalau orang tidak ada kritik saya bingung. Apakah ini memang berusaha tidak berhasil atau memang sudah berhasil? Saya masukan dari saya Pak, minta maaf saya memang ini sengaja datang hari ini karena itu yang penting yang mau saya bicarakan yaitu harga institusi Pak ya. Artinya kami datang tolong jaga ya, jangan lihat pribadinya, tolong datang siapa itu yang datang. Puskesmas kan, dinas lain kan, ya. Karena apa kalau orang lain datang di sini cerita nanti dulu masih nanti lebih kita lemah di kandang tak Pak daripada di kandangnya orang lain. Saya mohon maaf Pak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Isen, saya izin mohon maaf kalau ada masukan begini karena tapi ini semua untuk kita. Bagaimana desa Lara ini lebih baik lagi, ya. Mungkin itu sementara. Ada masukan dari bidang desa? Ada? Oh, lebih dan kurangnya Pak, saya mohon maaf di pendamping. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku bidang desa Lara. Yang saya ingin itu, saya ingin menyampaikan kepada kepala masing-masing kepala dusun agar berperan dalam kegiatan posyandu. Minta tolong pada kepala dusun masing-masing. Mengenai masalah posyandu, karena setiap bulan itu ibu-ibu malas datang posyandu. Sudah
agar menyampaikan kepada ibu-ibunya agar datang ke posyandu di hari yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, ini saya tambahkan dari Kepala Puskesmas untuk posyandu. Kader mengeluh mengenai masalah dacing, penimbangan. Iya, ya. Dacing masing-masing posyandu. Iya, iya. Empat ya. Dari 4 posyandu, Pak. Iya. Kemudian tempat pemeriksaan ibu hamil khusus di daerah di dusun Anggaleha. Itu juga karena kami tidak melakukan posyandu di posyandu, kami melakukan di masjid karena tidak memungkinkan. Itu juga posyandu itu percuma kayak ada WC, tapi tidak bisa di jendela. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan ibu hamil, bisa digunakan. ibu hamil kodam itu kelihatan langsung karena tidak ada pintu sama jendela. Pintu sama jendela, Pak. Sama pintu posyandu tadi juga rusak loh. Itu posyandu tadi juga rusak. Khusus di posyandu sejahtera, itu di dusun Anggaleha. Posyandu Marpati juga lah rusak pintunya. Kemudian di dusun Bulu Baru yaitu posyandu Harapan. Dusun Bulu Baru posyandu Harapan. Kursinya tidak ada bersatu. Jadi kami melakukan pelayanan di sana berdiri. Ibu-ibunya juga yang mungkin bayi berdiri juga, Bu. Cukup. Ya, itu saja dari tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas, bahwa apa yang kita katakan bahwa seakan-akan merasa kecewa berdasarkan apa kehendak Ibu kepada warga masyarakat Selara yang telah lewat barangkali karena apa yang kita katakan tadi, baik kapal musuhnya lebih-lebih kepada warga yang tidak ada hadir, barangkali Bu kami mohon maaf dan sampai komunikasi yang tidak pas. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu kalau ada kegiatan di Puskesmas tidak akan terulang kembali. Ya, insya Allah kami tetap mengantisipasi sesuai dengan apa yang ditewakan. Jadi selanjutnya dari PKK Desa Lara. PKK Desa Lara. Ada yang mewakili? PKK Desa Lara yang mewakili? Pemuda. Dari pemuda, kalau tidak ada PKK dari pemuda. Kalau keduanya tidak ada dari pemuda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari pemuda yang terutama dari Dusun Sapuan.
yaitu yang kami masukkan waktu musbus di Dusun Sapuan, yaitu lapangan poli, pembenahan lapangan poli dan tiang net dan bola poli. Yang utama Tidak ada. Kalau untuk di Desa Lara khususnya lapangan bola yang perlu dibenahi karena mungkin masih banyak anak-anak yang mau ikut pelatihan di sini. Lapangan poli di Desa Lara juga harus diperbaiki kembali supaya anak-anak dari Salubarana, Anggaleha, Sampuang bisa bergabung di sini untuk memperkuat bola poli. Jadi ada ramu kami ni ay. Dari dalam tu, ni corona sama aku berapa? Ya, itulah pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan sedikit untuk pemuda, khusus untuk semua pemuda yang ada di Salara. Yang kami minta Pak, kalau bisa diaktifkan kembali itu Karang Taruna. Iya, diaktifkan kembali Karang Taruna supaya ini di Desa Lara aktif lagi kembali semua pemudanya. Iya, tidak cuma main HP saja. Jadi itu saja. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita di usulan-usulan dari instansi yang ada di dalam wilayah Desa Lara ini, maka kami menyampaikan bahwa dari sekian item yang kita masukkan, mudah-mudahan dapat tercover oleh dana desa, dan apabila tidak tercover oleh dana desa, kami akan lantar ke Musrembang Kecamatan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kami sudah edakan. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan setelah kami serah terima dengan pemerintah desa, tinggal diverifikasi mana yang layak digelorkan, yang mampu didanai ADD dengan DDS. Sekali lagi saya katakan bahwa usulan-usulan mulai dari Bosul sampai kita semua yang ada pada dewasa ini yang tidak tercover oleh dana desa, sesuai dengan apa dikatakan oleh Pak Pendamping tadi, kami akan kawal ke Musrembang Kecamatan. Saya berikan kesempatan sedikit oleh Bapak Kepala Desa. Saya ini dengan pertanyaan masukan dari guru SPKP Kapun mengenai batu bata. Saya harap doanya karena kemarin tanggal 5 sudah turun BNPB mengukur sepanjang 4 kilo. Ya, jadi saya doanya semua sepanjang 4 kilo insya Allah dijanjikan ke depan kerja. Ya. Itu hasil lobby sejak saat saya di kantor BNPB untuk meminta bumi penyelamatan terlepas pemukiman jalan raya juga kebun masyarakat. Ya, jadi untuk pengukuran sungai, ya kebetulan cuma di Salara yang diukur. Ya, jadi saya doanya. Ya. Jadi katanya tadi di arah Pembangunan itu semua instansi yang ada di Salara, ya baik skala kecamatan, lagi-lagi desa semua, itu setiap kita musliman di kecamatan selalu kita dipersilakan semua instansi, baik semua instansi untuk mengisi format apa yang diusul oleh yang ada instansi yang ada di desa maksudnya. Ya, karena itu tanpa usulan desa tidak bisa masuk, ya kayak sekolah. Ya, walaupun bagus penuntutan dari kalau tidak ada apa usulan dari desa, mohon maaf Pak, tidak bisa masuk. Sehingga saya selalu terima tentu baik dari dinas maupun kontraktor bilang ke Pak Desa, adakah usulan dari Pak Desa mengenai gunung ini dan kami mau lebih, ya sebut lagi hasil musyawarah belum ada Pak. Ya, jadi saya kira seperti itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sekedar tambahan dari Bapak Kepala Desa, dan kami persilakan kembali oleh Bapak P3ND
untuk menambahkan apa yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja Pak. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan usaha desa hari ini berjalan sesuai aturan sebagaimana mestinya. Yang perlu saya jelaskan sedikit di sini terkait penggunaan ADD dan dana desa. Karena banyak tadi peserta musyawarah yang bilang sudah berulang kali ini, sudah bertahun-tahun dikasuskan tidak terrealisasi juga. Nah sekarang saya sosialisasi sedikit Pak terkait ADD dan dana desa. Jadi mulai 2016 sampai sekarang itu sumber anggaran atau sumber dana yang masuk ke desa itu ada namanya ADD dan DDS. Alokasi dana desa dari APBD kabupaten dan dana desa dari APBD dari pusat. Kemudian yang perlu kita pahami di sini Pak Bu, penggunaannya dua sumber anggaran ini. Terkait kewenangan desa, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau dalam hal ini kepala desa, ada secara umum ada 4: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, ditambah lagi 1 penanggulangan bencana. Khusus dana desa, nah biasanya ini yang banyak, biasanya ini yang longgar di desa, khusus dana desa dari APBD itu, prioritas penggunaannya itu hanya ke bidang pembangunan dan pemberdayaan. Ditambah ke bidang 5, penanggulangan bencana. Itu yang dimaksud BT dana desa Pak. Nah, seandainya ini dana desa bisa kita alokasikan untuk kegiatan kepemudaan, keagamaan, untuk PKK lebih bagus Pak. Cuma masalahnya tidak bisa asal buat saja anggaran, tidak bisa Pak. Ada aturan lainnya. Kecuali ADD, alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini bisa masuk ke semua bidang Pak, mulai penyelenggaraan pemerintahan sampai penanggulangan bencana. Bisa semua masuk. Cuma masalahnya ADD ini masalahnya Pak yang pertama kecil, sedikit. Dan ADD ini hampir 85% habis di bidang 1, penyelenggaraan pemerintahan desa. Apa itu? Sintap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sampai kepala dusun. Sintap tunjangan BPD, operasional BPD, operasional pemerintah desa. Biaya penyelenggaraan musyawarah desa, musyawarah desa dan lain-lain. Hampir 85% habis ADD di sini Pak. Sisanya masuk ke bidang pembinaan, bidang 3. Karena itu prioritasnya ADD. Bidang 1 dan bidang 3, meskipun bisa masuk ke bidang-bidang yang lain. Nah, misalnya tadi 85% masuk ke bidang 1, sisanya 15% masuk ke pembinaan kemasyarakatan. Itu untuk insentif imam dan khatib saja Pak, insentif hansip kalau ada. Nah makanya ini untuk kegiatan kepemudaan, keagamaan, untuk kegiatan PKK, macam kegiatan yang kerja-kerja. Nah sebenarnya betul pemerintah desa tidak mau Pak, cuma ada aturan lain dalam penggunaan anggaran. Nah terus bagaimana solusinya? Solusi paling konkret itu Pak, kita usulkan, jangan bosan-bosan tiap tahun kita usulkan, meskipun berkali-kali diusulkan, kita usulkan ke DPD melalui forum musyawarah desa. Karena meskipun ada anggarannya di kabupaten, di provinsi, tapi kalau kita tidak usulkan melalui musyawarah desa, seperti forum ini Pak, tidak bisa juga diintervensi. Itu yang harus dipahami. Kemudian solusi yang kedua, Bumdesnya di desa Lara kita perbaiki Pak, supaya ada PAD-nya. Kalau ada PAD-nya Pak, semua kegiatan pembangunan di sini bisa kita pakai melalui ADD. Nah contoh tadi terkait timbunan di SMK itu bisa pakai ADD dengan syarat ada biaya-biayanya Pak. Karena tadi saya ceritakan 85% masuk di penyelenggaraan pemerintahan, sisanya di pembinaan. Nah, atau siapa tahu ada swadaya dari kepala desa, bisa juga. Kemudian fokus utama dana desa ini, dana desa dari APBD yang semasuk Pak, intinya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan dasar di desa. Apa saja itu? Yang pertama pendidikan. Makanya tadi Ibu Puskesmas bilang, Kepala Puskesmas bilang, ya, penanganan stunting atau laporan stunting itu menjadi syarat untuk pencairan dana desa tahap 3. Kalau memang betul prioritas dana desa itu untuk pelayanan dasar, yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga baru infrastruktur. Kan tadi kita sama-sama Pak menyanyi
jadikan lagi Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau dibangun jiwanya berarti pendidikan. Kalau dibangun raganya berarti kesehatan. Kan begitu. Nah, jadi terkait timbangan, saya rasa ini prioritas dana desa, pengadaan gaji atau timbangan. Rehab posyandu bisa sekali Pak, prioritas dana desa. Nah, termasuk ODF, kalau bisa disalara jadi bisa ODF. Ya, karena memang kebutuhan dasar intervensi utama dana desa lebih ke situ Pak, di bidang kesehatan. Terkait tadi kendala ibu bidan di sana kenapa malas ibu-ibu datang bawa anaknya untuk posyandu? Ya, siapa tahu ada anggaran-anggaran bisa dialokasikan untuk pengadaan hadiah. Tiap 3 bulan kita posyandu, siapa yang paling rajin datang bawa anaknya posyandu dikasih hadiah. Ya, tidak usah dia yang malu, yang penting ada supaya menarik, supaya ada daya minat untuk masyarakat membawa anaknya untuk ikut posyandu. Kemudian di pendidikan, insentif guru PAUD, ini tadi sempat saya dengar. Perlu diketahui Bu, insentif guru PAUD ini ada aturannya, tidak boleh kita angkat-angkat terus. Nah, aturannya itu Perpres nomor 6, Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 6 tahun 2021. Maksimal insentif guru PAUD 350.000 per bulan. Nah, yang penting kita tahu aturannya tidak boleh ditambah-tambah terus Bu. Maksimal 350. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kemudian rehab gedung TK. Nah, gedung TK ini mungkin Pak Desa lebih paham ini. Yang intervensi dana desa itu sampai ke PAUD. Meskipun TK itu ada di bawah nama PAUD, ya bisa diintervensi dana desa ke sana. Tapi kalau kepemilikannya juga masih yayasan, nah ini perlu dipertimbangkan. Terkait insentifnya bisa pakai dana desa, apakah dia kepemilikan yayasan atau milik desa bisa. Tapi pembangunan gedungnya perlu dipertimbangkan karena ada turnamen dana desa. Kemudian penanganan banjir tadi disampaikan oleh Bapak di sana. Perlu diketahui dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu data SPGS. Tapi data SPGS desa di sini belum ada. Mungkin semua ada di Mamuju Tengah, desa semua Mamuju Tengah belum ada data SPGS desanya. Jadi kita pakai acuan data IDM, Indeks Desa Membangun. Nah, Indeks Desa Membangun ini yang menentukan status desanya desa lara. Nah, macam contoh sekarang dari 11 desa di Kecamatan Karusa, hanya 1 desa berstatus desa mandiri, cuma desa Karusa. 10 desa yang lain statusnya berkembang, termasuk desa lara. Nah, dari 3 indeks komposit yang membentuk IDM ini, indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang paling rendah di desa lara adalah IKL-nya, indeks ketahanan lingkungannya. Ini sudah sesuai dengan apa yang dikeluhkan tadi Bapak di sana. Sering banjir, sesuai data yang kita susun sama-sama untuk menentukan status desa, IKL yang paling rendah di desa lara. Meskipun tadi ada di kesehatan, tapi secara umum Bu, mungkin Ibu Muslim juga, Ibu Puskesmas ini harus paham juga, yang paling rendah IDM-nya di desa lara ini adalah indeks ketahanan lingkungannya, karena ada banjir di sana, sering banjir. Nah, kemudian bagaimana intervensi penanganannya? Tidak bisa juga pakai dana desa Pak, karena dana yang besar di sana. Nah, bukan tidak boleh Pak, tapi tidak cukup anggaran. Nah, kita buka saja anggaran dana desa untuk intervensi kegiatan fisik tahun ini di desa lara kurang lebih 200 juta. Bagaimana itu perencanaan? Sudah cocok toh? Kurang lebih 200 juta. Sedangkan yang di sana itu kalau kita kerja, paling sedikit mungkin 500 juta habis ke sana. Nah, kemudian kalau kita mau pakai dana desa, yang penting misalnya ada solusi, biar nih dana desa 200 juta ke sana semua. Kira-kira masyarakat desa lara sepakat tidak? Tidak ada pembangunan dalam 1 tahun. Kita fokuskan saja ke sana semua. Nah, kira-kira ada tidak yang mau? Nah, jangan sampai kita bilang dana desa banyak sampai 1 miliar apa. Perlu dipahami juga Pak Bu, ada namanya belanja rutin setiap tahun. Contoh, insentif guru PAUD, insentif guru mengaji, insentif kader kesehatan,
kader pusat dan lain-lain itu banyak menguras dana desa di situ Pak. Jadi tahun ini kurang lebih 200 juta untuk kegiatan fisik toh. Ya mungkin itu dari saya Pak sebagai bahan pertimbangan supaya ada terlihat sedikit wawasan terkait penggunaan dana desa dan ADD. Terima kasih. Yang dimaksud tadi ini langkah-langkah apa yang diambil bisa dilakukan kita intervensi sana. Kalau kami dari kesehatan sebenarnya dampaknya, bahwa kami dampaknya. Nah, tapi kalau untuk aksesnya itu kan penuh dengan ketentuan. Kalau saya dampaknya dampak daripada pandemi itu apa namanya dampak kesehatan. Karena memang ini beberapa ada pertemuan kemarin antara apa yang harus ditunggu itu. Nah itu mungkin menurut saya menurut saya bagaimana itu baru apa maksudnya kalau apa lagi sana. Ini apakah kita ada yang dalam Asumsinya tadi sudah saya jelaskan. Kita masukkan video itu kemudian kita kawal di atas. Kalau kita buat khusus proposal makanya kan yang desa yang membuat sambil Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima hasil puskes. Selanjutnya pembentukan tim penyusup RKPDS oleh Bapak Kepala Desa Ladang. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan pertengahan dari Inggris apabila desa mengenai rehab posyandu di Dusun Anggareha, doakan kami mudah-mudahan pada umur 2010 nanti kita adakan anggaran perubahan. Dan di sana nanti insya Allah saya perintahkan untuk rehab posyandu Anggareha sesuai dengan dan saya itu ya. Dan kedua kemarin kalau kepala puskesmas saya kumpul semua para kader posyandu atau semua saya bersama dengan Ibu Bidan saya memohon kepada semua kader termasuk hadir tentu anggota DPD Pak Sabrian memohon untuk minta bantuannya untuk bersama ya terkait ya ini penanganan satu karena ini start begini dia pembahasan nasional iya sehingga kami selalu menganggarkan yang begitu banyak hanya tidak efektif iya karena cuma 1 kali sebulan jadi saya kemarin saya tawarkan coba bantu kami para kader jangan sampai tahun untuk berpengalaman dengan kami pemerintah desa puskesmas bidan desa bantu kami masukkan usulan masukkan dua pikiran untuk menangani stunting sekalipun anggaran pribadi kebetulan ibu desa siap menganggarkan secara pribadi buat penanganan stunting ya ibu desa kemarin ya sungguh disaksikan beberapa kader iya dan yang mungkin itu masih ada lagi yang bermanfaat kepada kami yaitu pembentukan penyusup RKPDS di selama anggaran 2013. Ini
kaitannya dengan perencanaan yang ada di desa ya. Tidak kalau apa namanya sekdes jadi kepala desa tidak paham karena yang mengatur anggaran. Jadi saya mohon kepada bapak semua barangkali mohon persetujuannya ya karena dia lah kalau kita setuju di luar untuk kompetisi barangkali efektif harus orang ada di kantor. Jadi itu kepala seksi perencanaan. Barangkali kita sepakat untuk pimpin sudah SKBDS. Ketuanya, kalau dia berpengalaman, namanya Rahmawati, SPD. Ada? Ada? Ya, ada Bu, ya. Kalau kan dia kita segala kalau dia paham, dia mengurus dengan pendamping, mengurus dengan tempat terkait pengurusan pengaturan dana desa. Kalau bukan dia, kita terlibat dari kita sepakat para hadirin untuk rahasia. Ya mohon suaranya, ya. Tidak, sudah berubah ini, berubah ini. Ya setuju, jadi bukan suaranya, ya. Ya oke, terima kasih ya untuk mencari sekretaris untuk selanjutnya kepada ketua. Ya sekian itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terpilih adalah Ibu Rahmatia. Coba dipahami bahwa anggotanya 7 dan penerima 3 perempuan, 4 laki-laki. Oke? Oke Bu? Iya oke. Siap. Oke. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima hasil musdes pemilihan SKBDS oleh Ketua BPD Bersalah kepada Iwan Suwanda. Jadi kepada aparat ingatkan saya dan melihat persiapan besok tanggal 4 insya Allah kita ketahui karena ada dana, ada anggaran kita adakan anggaran perubahan kita poskan tanggal 4 karena makanya pemeriksaan itu tidak tidak efektif kalau saya sampai ibadah ya jadi saya minta kepada semua Pak Musuh mohon pengertiannya karena anggaran ini ya insyaallah sebetulnya kami ya Ibu Kapus ya Ibu tidak bisa ingat tentang ya karena ada di anggaran itu bisa ya itu demikian Kemarin kan namanya sekretaris ya biaya kerja tapi ini Selanjutnya istirahat. Dengan selesainya acara kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mau bagus. Kira harus masuk saya tidak mau tahu apa. Saya tidak apa beli apa sini cuma